Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Nah, yang ada di layar kali ini merupakan tabel dari sudut-sudut istimewa. Jadi, sudut istimewa pada trigonometri itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, kenapa sih 0, 30, 45, dan 60 dan 90 ini disebut dengan sudut istimewa? Karena nilai trigonometrinya dapat kita ketahui melalui perhitungan yang sederhana. Nah, nilai trigonometri sudut-sudut istimewa ini harus kalian ingat, harus kalian hafal. Misalnya cos 45 berapa? Oh, 1/2 akar 2. Tan 30 berapa? Oh, 1/3 akar 3. Jadi itu harus ingat. Nah, kalau dalam matematika kita tidak ada konsep menghafal, tapi kita harus mengingat konsep, bukan menghafal. Jadi dalam matematika tuh bukan dilarang menghafal, tapi untuk sebisa mungkin dihindari menghafal karena itu dapat menyebabkan lupa. Di sini ibu ada cara bagaimana caranya kalian bisa tahu cos 30 itu berapa, oh tan 45 itu berapa, tanpa harus menghafal. Nah, baik, untuk mendapatkan sudut-sudut istimewa ini itu bisa kita dapatkan dari dua bangun datar. Bangun datar yang pertama persegi, dan bangun datar yang kedua segitiga sama sisi. Oke, kita buktikan. Di sini ibu akan menggambar persegi. Oke, anggap ini persegi, kemudian segitiga sama sisi. Nah, persegi ini mempunyai nilai-nilai yang sama. Jadi panjang sisinya itu sama, sini 1, sini 1, sini 1. Begitu juga dengan segitiga ini memiliki sisi yang sama. Ini 2, 2, 2. Udah, konsepnya gini aja. Panjang persegi itu sisinya 1, panjang sisi dari segitiga sama sisi adalah 2. Kemudian kita coba ini dulu yang ke persegi. Nah, persegi ini kan ini siku-siku ya. Siku-siku itu sudutnya berapa? 90. Ini juga 90. Ini 90. Kemudian persegi ini ibu belah 2. Seret. Ya, maka yang tadi 90 ininya tinggal 45. Yang ini juga 45 karena kan dibagi 2. 90 bagi 2 45 sama. Di sininya juga 45 derajat, di sini 45 derajat. Nah, di sini kita udah dapat dua sudut nih, 90 ya. 90 dan 45. Nih, 45. Nah, gimana sih kita nyari sudut dari 90? Gampang banget. Ini sisi ini udah kita ketahui, sisi ini udah kita ketahui. Ininya belum. Panjang ini belum ketahui berapa nilainya. Nah, minggu lalu kan udah bahas trigonometri pada segitiga siku-siku. Ini kan segitiga siku-siku. Ini 1, 1. Panjang ini bisa diketahui dengan teorema Pythagoras. Jadi, kita pakai teorema Pythagoras. Kita sebut aja ini A, B, C, D. Jadi mau cari sisi terpanjang, maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat sama AB nya berapa? Oh, 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. AC sama dengan 2, pindah ruas jadi akar. Jadi 1 kuadrat, 1 kuadrat. AC sama dengan 1 pangkat 2, 1. 1 pangkat 2, 1. AC sama dengan akar 1 tambah 1, 2. Jadi panjang ini 2.
ya. Panjang ini 2 deh, udah dapet deh. Tinggal kita tentukan nih, misalnya sin alfa sin, mau nyari 45 di sini ya, 45 derajat sama dengan sin itu apa? Depan per sisi terpanjang. Depan sudut nih, depan sudut, sisi di depan sudut 1, tulis per sisi terpanjangnya berapa tadi? Akar 2. Jadi 1 per akar 2. Dirasionalkan karena ini bawahnya akar, kali akar 2 per akar 2 sama dengan 1 kali akar 2 ke akar 2 kali akar 2 atau 1/2 akar 2. Dapat deh sin 45 itu 1/2 akar 2, sama enggak? Sin 45 1/2 akar 2. Nah, sama nyari cosnya juga kayak gitu. Misalnya cos 45, cos itu kan rumusnya yang minggu lalu samping sudut, ini sisinya samping sudut per sisi terpanjang. Sampingnya 1, sisi terpanjangnya akar 2. Oh, sama. Rasionalkan jadi 1/2 akar 2. Sama enggak? Oh, sama nih. Cos 45 nya 1/2 akar 2 juga. Nah, jadi nggak perlu ngafal kan, kita cukup tahu konsep dari persegi dan segitiga. Nah, selanjutnya kita bahas ini untuk nyari tannya. Sama rumus tan itu kan sisi depan bersisi samping. Jadi yang penting ingat rumus dari trigonometri itu. Nah, ini kita sekarang cari yang ini, segitiga ini ibu bagi 2 juga. Kita kasih nama deh A, B, C, segitiga sama sisi ABC. Nah, segitiga sama sisi ABC ini ibu bagi 2. Yang tadi panjangnya 2 dari sini ke sini, karena dibagi 2 ini jadi 1, ini 1. Kita kasih titik sini, namanya titik P. Nah, tinggal kita cari nih panjang PC. Pakai teorema Pythagoras lagi, pakai ini. Berarti kita kan mau cari PC kuadrat sama dengan sisi terpanjang BC dikurang BP. Kenapa dikurang, Bu? Nah, ini udah pelajaran SMP ya. Jadi ditambah itu kalau mencari sisi terpanjangnya aja. Kalau selain mencari sisi terpanjang, itu sisi terpanjang dikurang sisi lainnya, BP kuadrat. Tinggal masukin deh PC kuadrat, BC nya 2, PB nya atau BP nya 1. Berarti PC sama dengan akar 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. PC sama dengan 2 pangkat 2 4 kurang 1 pangkat 2 1. Jadi PC sama dengan akar 3. Jadi panjang ini akar 3. Oh iya, kita lupa nulis sudutnya. Oh ya, sudut pada segitiga sama sisi itu keseluruhannya adalah 180. Jadi ini kan ada 3 sudut, jadi 180 bagi 3 berarti ini 60, ini juga 60. Nah, karena sudut ini kita bagi 2, maka 60 bagi 2 tinggal 30. Yang ini juga tinggal 30. Berarti di sini kita bisa menemukan sudut istimewa di sudut 30 derajat dan 60 derajat. Nah, Ibu tulis di bawah sini. Kita cari sin 60 deh. Sin 60. Berarti yang kita pandang sudut ini atau ini sama aja. Misalnya kita pakai yang ini. Sin kan tadi. Sin 60. Sin itu rumusnya depan sudut
per sisi terpanjang. Depannya kan akar 3 per sisi terpanjangnya 2, jadi sama dengan 1/2 akar 3. Nah, sama enggak sin 60 itu 1/2 akar 3? Kita cek. Sin 60, oh ya betul, 1/2 akar 3. Terus nih kita mau cari yang 30, misalnya tan 30 derajat dan 30. Berarti yang kita perhatikan sudut ini atau ini sama aja. Saya pakai yang ini nih. Jadi tan itu rumusnya sisi depan per sisi samping. Ini kan sisi terpanjang. Ini depan, ini samping, ini depan sudut, ini di samping sudut. Jadi depannya 1, sampingnya akar 3. Nah, karena ada akar di bawah, dirasionalkan. Ini akar 3/3 atau 1/3 akar 3. Nah, ini hasilnya tan 30 itu 1/3 akar 3, betul nggak? Tan 30, oh, betul, 1/3 akar 3. Jadi kita nggak perlu ngafal. Dari sini kita udah tahu kalau nilai sudut-sudut ini bisa dicari dengan 2 bangun datar. Cukup bangun datar persegi dan bangun datar segitiga sama sisi. Baik, yang ingin ditanyakan silahkan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.